Ahmad Yani, dan juga yang saya hormati Bapak Hamzah serta para ibu-ibu, para remaja yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas izinnya kita dapat bermuajah kembali, ketemu di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Ad-Din. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari dijadikannya oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu serta jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini tentang sholat asar. Waktunya sholat asar dan juga sejarahnya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang sejarahnya sholat duhur. Ya, gitu. Siapa nabi yang pertama kali sholat duhur? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ini kita akan lanjutkan sholat asar. Mulai dari waktunya kapan, agar tidak melebar kemana-mana, saya bacakan terlebih dahulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru asar. Wa awal waktiha, awal waktunya asar itu az-ziyadatu, lebih atau nambah, ala dilil misli, pada bayangan yang serupa. Awal waktu asar itu adalah bayangan dengan benda itu masih lebih panjang bayangannya, walaupun hanya sedikit. Kalau benda itu misalnya panjangnya 1 meter, ya bayangannya bisa 1 meter 5 cm. Yang penting lebih. Ya. Kalau udah lebih itu berarti menunjukkan waktu sholat asar sudah masuk. Wa akhiruhu, akhirnya sholat asar, fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiyar, ya. Waktu ikhtiyar itu waktu di dalam sholat, ya jamaah, ada waktu namanya waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar itu waktu yang kita dibatasi mengakhirkan waktu sholat. Bagi mereka yang tidak ada halangan, mengakhirkan waktu sholat itu nggak boleh. Ya, itu namanya disebut dengan waktu ikhtiyar. Misalnya gini, Bapak asar itu nggak ada aktivitas, udah masuk waktu asar tapi nyantai, ntar aja lah, waktunya masih lama ini. Nah itu memang ada waktu yang kita diperbolehkan untuk menunggu waktu yang kita sempat, waktu yang kita bisa. Nah, dibatasi itu hanya sampai waktu ikhtiyar. Ya. Waktu ikhtiyar itu sampai kapan? Ila dhillil mislaini. Batasan akhir waktu ikhtiyar itu adalah bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lebih panjang. Misalnya kalau bendanya itu 1 meter, maka bayangannya itu udah 2 meter. Nah kalau udah 2 meter itu sudah masuk waktu ikhtiyar disebutnya. Ketika sudah masuk waktu ikhtiyar, Bapak harus sudah melaksanakan sholat asar.
ketika belum juga, kendati bapak nanti tetap melaksanakan, itu sudah dicatat dosa. Gitu. Ya, padahal waktu asarnya belum habis. Gitu. Lalu habisnya kapan? Habisnya adalah ketika matahari tenggelam. Ya, kalau matahari sudah tenggelam itu berarti menunjukkan waktu asar sudah habis. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang sudah habis, sudah tenggelam waktu matahari tenggelam itu, namun hanya beda sedikit, baru dapat 1 rakaat matahari tenggelam. Ada yang pernah ngalamin nggak? Sering. Jadi sering. Ya, betul. Ya. Begitu baru 1 rakaat udah masuk maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Lanjutin kan dia. Mau dilanjutin udah masuk waktu maghrib, nggak dilanjutin gimana nasib sholat buah kan gitu. Nah, yang begini juga memang ada hadisnya jamaah. Ya, ada hadisnya. Bagaimana hadisnya yang menerangkan tentang ini? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan wa Muslim dan Imam Muslim. Hadis kalau keluarnya dari Bukhari atau keluarnya dari Muslim itu bisa dipastikan hadisnya itu sahih. Ya. Karena 2 muhaddis Bukhari Muslim itu disebut dengan sahihain. 2 kitab yang sudah dinyatakan dua-duanya itu sahih. Ngan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raqnatan minas subhi raqnatan qabla man adraka minas subhi raqnatan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh baru dapat 1 rakaat qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum matahari terbit, faqad adraka subuh, dia sudah termasuk melaksanakan sholat subuh. Itu hadisnya satu paket dengan sholat asar. Bapak sholat subuh jam 6 baru dapat 1 rakaat, itu matahari terbit, Pak. Matahari terbit, nongol. Ya. Bagaimana? Udah termasuk salat subuh belum? Kata Nabi, faqad adraka subha. Dia sudah termasuk orang yang sudah melaksanakan sholat subuh. Bagaimana kalau sholat asar? Waman adraka raqnatan minal asri. Barang siapa yang menemukan 1 rakaat di dalam sholat asar qabla taghruba syamsu, sebelum tenggelamnya matahari, faqad adrakal asra, maka dia pun termasuk orang yang sudah melaksanakan sholat asar. Jadi andai kan ada di antara kita yang pernah, sesekali pasti pernah ya Pak Haji ya, walaupun hanya sekali, pernah sholat asar baru dapat 1 rakaat, masjid adzin itu adzan, suaranya Pak Haji Parto, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau adzan madhabnya ngidul. Ya. Pak Haji adzan. Nah, Pak Untung lagi sholat asar, Rasulullah ke Pak Haji. Saya baru dapat 1 rakaat udah adzan. Gimana Pak Untung? Lanjutin nggak? Kata Nabi, lanjutin aja sholat kamu. Lanjutin aja, karena kamu sudah termasuk sudah melaksanakan sholat asar. Seperti itu ya. Jadi tapi yang seperti ini
jangan dijadiin langganan. Oh, waktu asar lama ini, waktunya ntar lah, nunggu mau tenggelam aja. Nggak boleh, ya. Ini bisa dipakai ketika dalam kondisi terpaksa. Misalnya Bapak kerja, pulang keluar dari tempat kerja itu jam 3, belum masuk asar, berangkat, masih di perjalanan, kejebak macet. Jebak macet sampai di rumah setengah 6. Belum mandi, belum ganti baju. Bapak buru-buru mandi, ganti baju. Selesai ganti baju, Bapak gelar sajadah, sholat asar, takbir, Allahu Akbar. Tadi baru dapat 1 rakaat, udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah terusin saja. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis itu, jemaah. Tidak kemudian kita yang tidak ada aktivitas, dengar azan di rumah, tapi kita nyantai aja nonton TV, ya, atau nangga, nyantai aja. Giliran sudah setengah 6 baru mandi lalu sholat asar. Nah, yang kayak begini nih kayaknya nggak masuk dalam hadis tersebut itu. Walaupun secara hukum boleh, tapi ya seperti ini kan sengaja menunda-nunda. Nah, yang sengaja menunda-nunda itu hanya dibatasi bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lebih panjang. Itu batasannya itu kalau yang sengaja, ya, yang sengaja menunda hanya sampai bayangan sesuatu itu menjadi lebih panjang 2 kali lipat. Kalau bendanya 1 meter, itu bayangannya 2 meter. Kira-kira jam berapa? Kalau ngelihat jam 5 kali ya. Ya, jam 5 kalau asar. Nah, kalau udah jam 5 itu Bapak batas terakhir untuk menunda sholat. Kalau udah jam 5 segera melaksanakan sholat, karena Bapak tidak termasuk orang yang dalam keadaan udzur. Tidak ada aktivitas yang bisa dijadikan sebagai alasan kuat untuk menunda-nunda waktu sholat. Jadi inti daripada pertemuan pada malam ini adalah akhirnya waktu sholat asar itu adalah sampai tenggelamnya matahari. Seperti itu jemaah untuk waktu sholat asar. Lalu bagaimana sejarahnya sholat asar? Dan siapa Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat asar? Nabi wa awwalu man shallal asra Yunus alaihi salam. Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat asar itu adalah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bagaimana kisahnya Yunus sehingga beliau sholat asar? Ya, jamaah rahimakumullah. Nabi Yunus sebagaimana nabi-nabi yang lainnya itu punya misi sama, mengajak manusia agar manusia beribadah kepada Allah, mengajak manusia agar beriman kepada Allah. Namun umatnya Nabi Yunus itu agak-agak badung, nggak mau beriman, nggak mau taat, yang gaple gitu, yang judi, yang remi, yang mabuknya diterusin mabuknya, yang madon ya diterusin madonnya, gitu, yang mencuri ya diterusin. Yunus itu sudah berusaha semaksimal mungkin agar umat itu berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut, mempercayai dirinya bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Namun mereka nggak percaya. Yunus itu nabi bukan sih, kayak bukan nabi dia, kayak biasa aja katanya. Orang zaman dulu, ya, gitu. Nah, puncaknya jamaah, Yunus sudah berdakwah maksimal, namun mereka tetap tidak beriman. Dakwanya Nabi Yunus itu di satu kampung, namanya kampungnya Nainua. Ya, nama kampungnya Nainua, bukan kampung Bogor, bukan kampung Bojong, atau kampung Tikungan, bukan. Ya, tapi kampung Nainua, nama kampungnya. Ya. Kampung Nainua itu umatnya kayak tadi kita gambarkan. Puncaknya jamaah, Yunus bilang begini, wahai umatku, kalian
masih mau percaya nggak bahwa saya itu nabi? Enggak. Tidak mau beriman juga kepada Allah? Enggak. Ya sudah, kalau kamu tidak beriman kepada saya dan tidak beriman kepada Allah, 3 hari setelah hari ini akan turun azab. Itu untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan Allah murka sama kalian karena kalian tidak mau nurut sama saya, tidak mau percaya kalau saya itu nabi. 3 hari Yunus, iya 3 hari. Ya sudah, nggak apa-apa, masih lama ini. Umat rada-rada kurang ajar gitu. Jadi kalau 3 hari itu misalnya Yunus hari itu dia bilang hari Rabu. Dari hari Rabu ke hari ketiga itu berarti hari apa? Yang dihitung berarti Jumat. Kalau Jumat baru 2 hari dong Pak. Sabtu ya. Jumat, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu Pak. Turunnya azab tuh hari Sabtu. Itu udah dihitung oleh Yunus, azab turun hari Sabtu. Ditungguin sehari 2 hari, melihat umat jalan-jalan di hari Kamis. Umat belum ada yang berubah, tetap mabok, tetap judi. Nabi Yunus ngelus-ngelus dada. Orang gak ada takutnya pada itu. Orang gak ada takutnya sama Allah. Ditungguin sampai hari Jumat. Hari Jumat itu juga orang masih tetap kayak begitu. Akhirnya karena hari Jumat orang masih tetap mabok, tetap judi, tetap maksiat, dia tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau tobat kepadanya. Lalu Yunus minggat, kabur Nabi Yunusnya di hari Jumat sore. Ya, hari Jumat sore. Itu bahasanya abaqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id abaqa ilal fulkil mas'un fasahama faqana minal mudhadin." Nah, di dalam Al-Qur'an itu ya bahasanya adalah abaqa. Id abaqa, ketika abaqa. Abaqa itu apa? Abaqa itu minggat. Orang minggat itu kenapa? Hah? Iya, pasti ada sebabnya. Minggat, nggak betah dia di dalam kampung itu. Maka dia pergi dari kampung Nenua ilal fulkil mas'un, menuju kepada kapal perahu yang hendak berlayar. Gitu. Karena Yunus tahu Sabtu bakal turun azab. Kalau Yunus ada di situ, Yunusnya juga nanti kena. Agar dia tidak kena, maka dia minggat dari kampung itu. Ya, karena tinggal nunggu satu hari lagi. Nah, begitu minggat di dalam kapal laut itu terjadi gelombang besar. Nahkodanya zaman itu kan masih zaman nubuwah. Orang masih dekat dengan Allah. Jadi pikirannya itu ini ada yang nggak beres gitu. Ada yang nggak beres. Coba beban-beban yang ada cebur-ceburin biar mengurangi beban berat kapal. Bawa barang-barang yang memberatkan itu diceburin. Tapi tetap badai tidak berhenti, terus malah tambah gede. Gitu. Sudah, kalau badai tidak berhenti juga, salah satu di antara kita harus ada yang terjun ke laut untuk mengurangi beban juga. Gitu, ya. Caranya gimana? Caranya, ya udah kamu aja, Parjo. Jangan saya masih bujangan, belum kawin, kata Parjo. Itu orang gak ada yang mau Pak terjun ke laut. Kata nahkoda, kalau gak ada yang mau, diundi aja. Yang namanya keluar, dia yang akan terjun ke laut. Diundi Pak, kayak orang arisan. Digulung kertasnya, masukin, dikocok.
Yang keluar nama tulis semua tuh, ya. Yang ada di kapal tulis semua namanya, dikocok, udah dikocok, colok, loncat, pluk, satu, diambil, udah diambil, dibuka, namanya Yunus. Yunus, waduh, Yunus, Nus, turun lu. Ada yang belain karena dia nabi, ada yang masih loyal. Jangan sayang, ini nabi ini. Kalau nabi kecebur ke laut, waduh, susah nyari gantinya. Ada orang yang loyal, ya kayak di sini belain ustaz lah gitu kan, belain Habib kan. Jangan Habib, sayang, saya aja. Ada orang masih pasang badan untuk membela gitu. Karena ada orang yang loyal, ya udah diundi lagi aja, diundi lagi 2 kali, Yunus yang keluar. Sampai 3 kali diundi, tetap yang keluar Yunus. Kata Yunus, sudah, ini memang sudah dari sononya lah, kalau bahasa kita udah takdir. Emang harus saya yang turun, kata Yunus. Kalian ikhlaskan saja, saya turun dari kapal ini. Mudah-mudahan kalian selamat sampai ke tempat tujuan. Yunus turun, Pak. Begitu terjun ke laut, terjun, blong. Ya. Begitu nyebur, langsung disambut. Disambut dengan apa? Dengan ikan. Firman Allah begini, faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Faltaqamahul hut iltaqama yaltaqimu iltiqama. Iltaqama itu nyaplok, bukan gigit, bukan ngunyah, ya, bukan nyamber, bukan nyaplok. Nyaplok tuh gimana sih? Iya, nelen mentah-mentah, ya, masuk selep aja udah. Jadi emang ikan ini juga udah diperintah sama Allah, lu telan tuh. Kata Allah, lu telan tuh Yunus, tapi jangan lu gigit. Jangan kamu gigit, digigit ya habis. Jadi nggak kesentuh sama gigi, Pak. Langsung masuk, iltaqama itu namanya. Nyemplung, langsung dicaplok, ditelan mentah-mentah. Nah, kalau kita makan sosis itu kan kita makan kunyah, ya kan? Sehingga sosis itu hancur. Ini enggak. Sosis itu enggak dikunyah, langsung aja didorong selamat tuh. Oh. Ya ikannya juga kelolodan itu. Ikannya. Orang. Kenapa? Minum air. Tapi ya Allah Maha Kuasa, di dalam perutnya Yunus, di dalam perut ikan itu ya ada oksigennya juga, Pak. Nyatanya Yunus bisa bernapas, ada oksigennya gitu. Iya. Jadi nyantai deh. Allah berfirman begitu, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ya, Nabi Yunus alaihissalam diuntal, dicaplok oleh hut. Hut itu diartikan apa? Ikan, bahasa Jawanya ikan lo, boleh diartikan ikan paus. Ya. Pokoknya ikan gede lah. Mau ikan paus atau mau ikan hiu, pokoknya ikan besar. Ya, yang terbesar di jamak itu. Konon wakilah kalau kita buka-buka YouTube itu atau Google, ikan yang pernah nelen Nabi Yunus itu hingga sekarang katanya masih hidup. Ikan itu. Iya. Gitu. Saya pernah baca di YouTube, di di Google, ikan yang pernah nelen Nabi Yunus itu hingga sekarang masih hidup. Gede banget. Ya, di perairan dunia gitu. Enggak,
sampean nanya begitu mau ditangkap ikannya. Dipancing. Dipancing. Kelanjutannya adalah falaula annahu kana minal musabbihin. Ini yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Dia sadar, Pak, bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Anaknya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, kerabatnya, umatnya, tidak akan ada satupun yang dapat menyelamatkan dirinya. Dia tahu bahwa yang bisa menyelamatkan dirinya dari dalam perut ikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang, Pak, kalau lagi menghadapi masalah, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, dia sudah berusaha ke tetangganya, dia sudah berusaha ke kerabatnya, dia sudah berusaha ke bosnya, tapi semua orang sudah tidak ada yang mampu memberikan pertolongan. Lalu orang ini tiba-tiba ingat Allah. Hebat. Yunus seperti itu. Yunus ingat Allah, hanya Allah yang bisa menolong saya. Karena dia sadar itu, karena faktor minggatnya tadi tuh, Pak. Minggat, keluar dari kampung, putus asa gitu. Lalu dia bertasbih. Maka kata Allah, seandainya Yunus itu tidak mau bertasbih, tidak mau mensucikan asma Allah di dalam perut ikan, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Yunus, kata Allah, akan hidup selama-lamanya di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi yang menyebabkan Yunus itu kemudian bisa keluar itu karena tasbihnya, karena zikirannya, karena wiridnya, karena minta pertolongannya kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, ingatlah kepada Allah. Banyakin zikir. Semua masalah, semua kesulitan yang kita hadapi itu bisa selesai ketika Anda semua mohon pertolongan kepada Allah. Kalau kamu hanya mengandalkan pertolongan kepada manusia, siap-siap kamu akan kecewa. Tapi ketika kamu minta tolongnya kepada Allah, kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Ya. Nah, di dalam perut ikan dia tasbih. Bagaimana tasbihnya? Nah, ini tasbihnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu surat Yunus ayat 10. Anda buka ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hafal enggak? Coba ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada subhananya. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hafalin doa itu, hafalin wiridan itu, dan jadikan sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir dengan zikiran itu, Pak, seberat apapun masalah yang dihadapinya, sesulit apapun hidup ini, ya, sampai pundak kita nggak kuat, ketika Anda di malam hari kalian berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu insyaallah segala kesulitanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama menyatakan orang
yang berzikir ini Pak, andaikan dia ada di dalam penjara, itu nggak lama bisa keluar lagi. Andaikan ada orang yang sedang sakit di rumah sakit terbaring, lalu dia zikir ini, insya Allah sakitnya sembuh. Andaikan orang yang sedang sedih, lalu dia berzikir dengan zikir ini, kesedihannya akan hilang. Andaikan ada orang yang sedang susah, zikir ini insya Allah kesusahannya hilang. Andaikan ada bujangan yang belum kawin-kawin dan pengen nikah gitu, udah nyari kemana-mana nggak dapat, Facebook dibuka, WA dibuka, IG dibuka, nggak laku-laku juga. Zikir, minta kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah 40 hari 40 malam kamu zikirin itu ya. 40 hari 40 malam zikirin itu insyaallah akan dikasih jodoh ya. Itu. Nah, kalau saya tiap siapa? Ilham. Ilham mau praktekin. Itu. Ya. Ilham hari ini dapat ilmu banyak nih. kalau saya tiap hari baca. Tiap hari. Soalnya mulai Subhanallah. dulu saya waktu musim penyakit kolera Iya. suruh banyak baca itu. Oh. Makanya pas kemarin musim corona, akhirnya keluarga saya suruh banyak baca dikira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh. Sudah dapat dirasakan Ya, manfaat dan keistimewaannya. ya itu makanya ini belum terbuka. Oh, iya. Tapi keluarga selamat semua kan? Alhamdulillah. Nah, itu yang terpenting. Iya. Berkat zikiran itu keluarga alhamdulillah sehat semua. Dagangan laris manis. Ya Pak ya? Iya. Makanya lagi usahanya lagi kurang ini. Oh, Ya, alhamdulillah cukup lah buat makan. Insyaallah. Diteruskan istiqomah. Insyaallah zikiran itu. Karena itu terbukti. Makanya saya sempat ngomong sama Pak Haji. Saya dulu Pak Haji, waktu musim corona pertama suruh baca la ilaha illa anta, mana sama Pak Haji di tapen apa Haji? Ya ayo ya. Ya ayo ya Qayyum. Iya. Ya, sama Pak Haji suruh tambahin. Ya sih kita barangkali kalau pribadi itu dengan pembahasan dengan kita mengatakan dia diajarkan oleh pengajar. Tapi ini sebenarnya ini hakiki khusus tidak boleh dibuka. Jadi kalau satu rahasia itu yang selalu diaturkan itu kadang-kadang itu lambat. Iya, gitu. Jadi anak-anak itu jangan dianggap main-main itu. Jadi Jangan guru mau ngaji pesan. Baik, iya. Ini kan ilmu, ilmu. Dan ilmu itu memang dari awal harus kalian miliki. Adapun mempraktekkannya kapan terserah. Tapi setidaknya kalian akan selalu ingat dengan peristiwa ini, peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Puncaknya jamaah, ketika Yunus itu ada di dalam perut ikan itu berenang, nyilep kemana-mana. Wakila menurut para ulama, Pak, itu sampai ke 5 benua, keliling 5 benua, benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, sampai benua Eropa, balik lagi ke Asia lagi, keliling ikan itu. Yang nggak tahu caranya Allah bagaimana, ngajak jalan-jalan Yunus dalam perut ikan. Iya, keliling benua. Berapa lama itu? Ini wakilah sebagian pendapat ulama. Ya, itu. Sebagian ulama lagi mengatakan Yunus ada di dalam perut ikan sampai 40 hari. Sebagian ulama lagi mengatakan 7 hari keliling. Ya. Sebagian lagi mengatakan hanya satu hari. Iya, itu. Nah, pas di hari Sabtunya, kan kemarin Jumat, pas ditelan tuh Sabtu itu ikan rupanya mual, Pak. Salah makan.
gitu kan. Puyeng balanya dia. Salah makan itu. Nabi dimakan sama dia. Palanya puyeng, mual dianya. Begitu mual, muntah-muntah. Muntah-muntah, muntahnya itu ya Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Muntahnya itu di pinggir. Di pinggir, muntah. Gimana sih ikan muntah itu? Ya, ya. Kalau Ilham muntah aja kayak begitu ya Ham ya. Dari dalam perut ikan tuh keluar semua. Nah begitu keluar, celana Yunus keluar itu. Begitu Yunus keluar, ikan tuh sembuh Pak. Sembuh, enak lagi, udah langsung rendang lagi deh, ikannya. Yunus jatuh, ada di hamparan pasir di pinggir pantai itu, dalam keadaan lemah karena memang kekurangan oksigen dan juga tidak ada makanan, asupan makanan, lemah. Itu lemah, dia terbangun dan berdiri sedikit, lalu dia minum dan makan buah-buahan yang ada. Itu pas kejadiannya pada waktu asar ya, pada waktu asar sore. Nah, Yunus senang bangga karena dirinya itu sudah selamat. Ketika ada di dalam perut ikan, dia menghadapi 4 kesulitan ya. Apa saja ini dia rakaatnya Pak? Waqad kana fi arba'i dulumatin. Yunus ketika ada di dalam perut ikan itu menghadapi 4 kegelapan. Pertama adalah dulmatul hasya, kegelapan di dalam ususnya ikan, di dalam usus, di jeroan istilahnya. Wadul matul ma, kedua di dalam kegelapan air yang sangat dalam, gelap. Wadul matul ma, itu kedua. Wadul matul lail, ketiga menghadapi kegelapan di malam hari. Karena dia kan nyeburkannya Jumat sore, ya kan? Jumat sore, malam kejadian ceburnya. Jadi malam hari dia ada di dalam perut ikan. Nah, yang terakhir adalah fi batnil hut. Yunus berada dalam kegelapan perut ikan. Ya. Jadi 4 kegelapan itu dialami oleh beliau. Kita di dunia pernah mengalami kesulitan apa sih? Kegelapan apa sih? Lebih sengsara mana dengan Yunus coba? Sesusah-susahnya kita masih nginjak bumi. Sesusah-susahnya kita masih ada di dalam rumah. Yunus yang ada di dalam perut ikan aja Allah tahu kok zikirannya. Allah dengar kok Yunus zikir. Apalagi kita yang ada di kamar. Apalagi kita yang ada di dalam rumah. Andaikan kita zikir di dalam rumah, masa iya Allah nggak dengar zikiran kita? Di dalam perut ikan aja Allah tahu. Itu, ya. Oleh karena itulah 4 kegelapan yang dihadapinya, Yunus alaihissalam melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat itu sebagai pengingat bahwa dirinya pernah mengalami 4 kegelapan alias 4 kesulitan sekaligus dalam satu waktu itu. Untuk itulah beliau sholat asar sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ini kemudian di era Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diabadikan menjadi sholat asar sebanyak 4 rakaat, sambil mengingat-ingat bahwa ini adalah sejarah perjalanan yang pernah dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Seperti itu ya, untuk sejarahnya sholat asar. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah kajian kita tentang sholat asar dan sejarahnya. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya, kalau tafadhol masyhur. Silakan, Pak Ustaz.